Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat dan salam semoga terlimpah ke atas baginda Rasul yang mulai juga keluar dan para sahabatnya. Amma ba'du. Kisah perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Selama 9 tahun sejak masa kenabian, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun selain sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun belum masuk Islam. Kebanyakan orang kafir Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, dia selalu memberikan segala bentuk bantuan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin dengan terang-terangan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke Taif dan menggampak bahwa di sana ada kabilah Sakif yang berjumlah besar. Apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat penyebaran agama. Setibanya di Taif, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat Taif. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana bangsa Arab yang terkenal sangat memuliakan tamu. Bahkan mereka terang-terangan menjawab dan menghadapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Mereka pun tidak menginginkan bagian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh yang diajak bicara oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya ada orang yang mulai dan berbicara dengan sopan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolak kamu, tentu aku tidak lepas dari musibah jika kamu berbohong maka aku tidak mau berbicara dengan pembohong." Sesudah itu dengan perasaan putus asa kepada mereka, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap dapat berbicara dengan orang-orang lain. Memang semangat dan ketaguhannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seperti gunung. Ternyata tidak seorang pun yang bersedia menerimanya. Jangankan menerima, bahkan mereka mengusir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Sehingga tinggalkan kota kami, pergilah ke mana kamu suka." Langsung orangnya. Faedah. Orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia maupun di Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah Anas bin Nadar radhiyallahu an yang telah mencium harum surga saat masih hidup. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. Saya juga mendengar langsung dari seorang yang terpercaya, Kadim Mukhlis Maulana Syekh Abdurrahim Raipuri rahmatullah ta'ala bahwa Syekh Abdurrahim Raipuri rahmatullah alaihi berkata, kenikmatan surga sedang terasa. Kisah beliau telah saya tulis dalam Risalah Fardihil Rahmadan. Tutup. Sekian, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.